Selamat pagi rekan-rekanku sekalian. Sekarang kita bahas tugas yang kemarin ya. Yang pertama, ilmu ekonomi merupakan bagian dari ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam memanfaatkan jawabannya A ya, memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Sumber dayanya yang terbatas ya. Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Jadi gini, kebutuhan kita itu banyak sekali. Sudah punya motor, pengen punya mobil, sudah punya mobil, pengen ganti mobil yang lebih bagus lagi. Jadi kebutuhan kita itu maunya ada aja, jadi tidak terbatas. Tapi sumber daya, sayangnya alat pemuas kebutuhannya tuh terbatas, yaitu sumber dayanya. Misal keterbatasan dana, ya, keterbatasan barang ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah A. Nomor 2, berdasarkan masalah di atas yang merupakan masalah pokok ekonomi modern. Kemarin sudah dibahas ya, ada masalah pokok ekonomi klasik, ada masalah pokok ekonomi modern. Kalau masalah pokok ekonomi klasik itu kemarin ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Tapi kalau masalah pokok ekonomi modern itu juga ada 3, yaitu what, how, dan for whom. Kalau what itu untuk siapa, kalau what itu apa, artinya adalah barang dan jasa apa yang akan diproduksi, yaitu nomor 4. How, bagaimana cara memproduksi, nomor 3. Dan for whom, untuk siapa barang diproduksi. Berarti jawabannya adalah 2, 3, 4, yaitu B. Kemudian nomor 3, akhir-akhir ini bangsa Indonesia banyak dilanda bencana ya, mulai dari banjir, gempa, tanah longsor, lahar dingin, dan seterusnya. Keadaan ini menyebabkan semakin langkanya sarana pemuas kebutuhan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kelangkaan diantaranya adalah, jawabannya adalah A, yaitu dengan memanfaatkan sarana pemuas kebutuhan yang terbatas untuk menghasilkan barang dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kita lanjut nomor 4. Dari pernyataan di atas yang merupakan permasalahan ekonomi mikro. Jadi mikro itu mempelajari dari unit-unit terkecil ya. Kalau makro itu mempelajari yang secara keseluruhan atau lebih luas. Nah, dari sini ya jawabannya adalah nomor 3 dan 4, yaitu kekurangan modal dan diperlukan teknologi yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik. Nomor 5, pernyataan di atas yang termasuk permasalahan ekonomi makro. Nah, makro ini luas ya secara keseluruhan. Kalau jumlah harga itu, harga biasanya lebih ke mikro. Jadi mikro itu biasanya bisa disebut teori harga. Kalau makro disebut teori pendapatan. Jadi kalau nomor 5 itu jawabannya adalah yang C, 2 ya, jumlah penduduk yang besar itu kan makro ya. Secara keseluruhan. Kalau kenaikan harga ini mikro. Jadi 2, masalah harga lagi, nomor 3 itu mikro. Nomor 4 makro, jadi 2, 4, dan 5 ya. Nah, harga dasar nomor 3 dan 1 itu mikro. Yang ditanya adalah makro, jadi jawabannya adalah C ya, 2, 4, 5. Nomor 6, dengan pengorbanan tertentu berusaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Itu disebut prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Misal ya, kita sebagai konsumen itu berharap harga semurah mungkin tapi mendapatkan hasil yang bagus, terjangkau, kualitas tinggi ya. Tapi kalau kita sebagai produsen menganut prinsip ekonomi ya, berarti maunya biaya produksi semurah mungkin untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Nah, kalau nomor 6 ini pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Itu disebut
prinsip ekonomi. B ya. Nomor 7, dorongan yang menyebabkan manusia melakukan tindakan ekonomi disebut motif ya. Misalkan motif ingin memenuhi kebutuhannya, yang menyebabkan dorongan kenapa sampean melakukan hal itu, kan sampean membutuhkan. Itu adalah motif. Motif ingin memenuhi kebutuhan. Nomor 7 jawabannya C. Nomor 8, seseorang bertindak dengan mendahulukan kebutuhan yang paling pentingnya. Ini mengurutkan ya. Mengurutkan kebutuhan disebut juga skala prioritas. 8A. Nomor 9, Pak Rahmat belanja memenuhi kebutuhan keluarga dengan membeli sebagai berikut. Kegiatan Pak Rahmat yang digolongkan sebagai kebutuhan yang diprioritaskan. Dari sekian biasanya kebutuhan yang prioritas adalah sandang, pangan, papan ya. Kalau pakaian anak-anak itu termasuk sandang. 1 karung beras itu sandang, pangan ya, masuk pangan. Kemudian membeli rumah secara kredit itu papan. Sandang, pangan, papan. Nomor 1, 3, dan 4. Jawabannya C. Nomor 10, setelah lulus dari perguruan tinggi, Marwan mempunyai 2 pilihan, yaitu memperdalam bahasa Inggris atau dengan biaya 7 juta sebulan, atau bekerja di kantor akuntan dengan upah 300.000 per hari. Marwan memilih untuk memperdalam bahasa Inggris, maka yang menjadi biaya peluang. Apa sih biaya peluang? Biaya peluang adalah biaya yang hilang, yang tidak diambil. Nah, akhirnya Marwan kan pilihnya bahasa Inggris yang 7 juta ya, berarti biaya yang hilang adalah yang 300.000 per hari. Marwan memilih untuk memperdalam bahasa Inggris, maka yang menjadi biaya peluangnya adalah 300.000 per hari atau 9 juta per bulan. Jadi kalian mau jawab A atau E, saya betulkan ya. Oke, sekian. Jika ada yang belum paham, silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.